Flashback masa lalu Ayeon. Dia bertanya kepada ibunya Kim Se-hee apakah nama arti dirinya. Kim Se-hee mengatakan bahwa Ayeon adalah anak yang akan membuatnya bersinar. Kini Ayeon tertangkap oleh Kim Se-hee dan juga disekap. Di sisi lain, presiden dan istrinya sedang melihat berita tentang undang-undang bioteknologi yang masih menjadi perdebatan. Nah, ternyata istri presiden akan berpura-pura hamil. Presiden akan membuat bayi tabung namun melalui rahim dari Ayeon. Nah, mereka akan segera memiliki anak karena Ayeonlah yang akan hamil. Presiden juga heran kenapa Kim Se-hee merelakan anaknya. Sementara itu, Somi dan yang lainnya menculik Ayeon. Siwoo mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuan Ayeon untuk menyelamatkan kakak mereka, Ayeon dewasa. Nah, Ayeon kecil akhirnya menyadari bahwa wanita yang dia lihat ternyata adalah Ayeon dewasa. Sementara itu, Ayeon masih disekap oleh Kim Se-hee. Tak lama, Somi dan yang lainnya pun menerobos ke gudang tersebut dan mengeluarkan Ayeon yang tengah diikat. Akhirnya mereka pun melakukan barter karena Kim Se-hee membutuhkan Ayeon kecil. Joan pun berhasil menarik Ayeon dewasa untuk kembali ke mobil. Mereka pun buru-buru melarikan diri. Kemudian Kim Se-hee berusaha menenangkan anaknya bahwa semua itu tidak seperti yang dia lihat. Tetapi tiba-tiba Ayeon akhirnya pingsan. Dalam perjalanan pulang, Kim Se-hee sangat kesal dengan anak-anak adopsi tersebut. Tetapi dia akan membiarkan mereka semua hidup. Sesampainya di rumah, Kim Se-hee meminta Jung Yeon untuk terus mengawasi Ayeon. Dan saat Ayeon sudah hamil, dia tidak diizinkan untuk keluar. Ternyata setelah semuanya pergi, Ayeon mendengar semua itu. Tak lupa ternyata Joan menuliskan nomor telepon ketika Ayeon membutuhkan bantuannya. Anak-anak adopsi pun sampai di markas mereka. Mereka curiga bahwa Kim Se-hee adalah ibu kandung Ayeon. Kemudian Somi melihat bahwa kondisi Ayeon terluka parah. Dia pun harus segera memanggil dokter untuk menyelamatkan Ayeon. Mereka pun harus segera memanggil Dr. Park. Di lain sisi, Detektif Choi berusaha menemui pemilik resto sashimi yang ada di dekat pelabuhan. Dia memperkenalkan diri sebagai polisi dan ingin mencari tahu tentang Woo Tae-sik dan juga kelima anak adopsi. Namun, pemilik resto sashimi mengatakan bahwa dia tidak mengenal mereka. Sementara itu, Ayeon kembali bermimpi tentang masa lalunya. Dia sangat trauma ketika sang ibu memintanya untuk menyelam di kolam renang. Hal itu membuatnya sulit bernafas. Somi tidak bisa lagi menahan diri karena dia harus menyelamatkan Ayeon. Dia meminta Joan untuk pergi ke gereja dan mengambil uang yang ada di kotak amal. Namun Joan nampak tidak mau melakukan hal tersebut. Somi menyebutnya sebagai seorang pengecut. Somi tahu bahwa Joan terus menghindari masalahnya. Kini Somi berusaha menekan Joan untuk melawan rasa takutnya. Sekarang Joan tidak sendiri. Somi mengatakan bahwa mereka bisa bersama-sama. Keesokan harinya, Ayeon akhirnya bangun. Kim Se-hee menyuruhnya untuk segera sarapan. Selain itu, Kim Se-hee juga mengatakan bahwa Ayeon akan berhenti sekolah karena dia akan mengirimnya ke luar negeri. Di lain sisi, anak-anak adopsi sudah bersiap untuk mencuri uang yang ada di kotak amal gereja. Tetapi Pastor Yeon mengambil semua uang itu untuk keperluan pribadinya. Terlihat Somi, Joan, dan juga Soo-soo sudah bersiap untuk masuk ke dalam gereja secara diam-diam. Saat Pastor Yeon sedang memberikan khotbah, terlihat Joan dan Somi langsung menghampiri kotak amal dan juga berusaha membobolnya. Tetapi Joan melihat ada foto Eun-gyeol. Dia pun teringat masa lalunya ketika Eun-gyeol pertama kali mengajaknya berteman. Joan tidak bisa menahan rasa sedihnya karena ternyata mereka berdua saling menyukai. Kini Soo-soo berhasil membobol kotak amal dan mencuri semua uang yang ada di kotak tersebut.
Mereka pun memasang alat peledak kecil dan kemudian pergi. Istri Pastor Yun melihat kotak amal itu terbakar dan Pastor Yun buru-buru pergi untuk memadamkannya. Sementara itu Kim Se-hee dan Ayeon bersiap untuk pergi ke rumah kediaman presiden. Kim Se-hee pun berterima kasih kepada Ayeon karena sudah menuruti permintaannya serta membantu sang ibu. Tak lama mereka pun sampai di kediaman presiden. Tentu saja Kim Se-hee dan Ayeon telah disambut oleh ibu negara atau nyonya besar. Mereka pun kemudian menikmati minum bersama. Ayeon menawarkan diri untuk menyajikan minuman tersebut. Ibu negara sangat terkesima dengan sikap Ayeon. Terlihat ibu negara juga sangat sedih saat memikirkan fisik Ayeon. Namun Kim Se-hee mengatakan bahwa Ayeon sudah menstruasi. Dia pun ingin berbicara empat mata kepada Ayeon. Ibu negara memastikan kembali apakah Ayeon bersedia untuk melakukan hal tersebut. Ayeon mengatakan dia bersedia melakukannya karena sang ibu memintanya. Dia ingin menjadi anak yang berguna bagi Kim Se-hee. Di sisi lain, Ayeon dewasa akhirnya bisa diobati oleh Dr. Park. Setelah beberapa pemeriksaan, akhirnya Ayeon bisa pulih kembali. Setelah selesai, Somi dan Susu memberikan beberapa uang kepada Dr. Park. Tentu saja, dia pun pergi dengan senang hati. Kini sperma presiden berhasil diinjeksi dengan sel telur milik Ayeon. Di sisi lain, undang-undang tentang bioteknologi sedang diprotes karena itu bisa membahayakan umat manusia. Mereka tidak ingin adanya perdagangan manusia karena undang-undang tersebut. Kemudian Pastor Yun dan anggota Dewan Kwon mendatangi tempat pengembangan dari bayi-bayi tabung. Tak lama Kim Se-hee datang dan membawa anggota Dewan Kwon untuk melihat apa yang sedang dia kerjakan. Kim Se-hee memperlihatkan beberapa sel telur yang sudah mereka injeksi. Dan ada beberapa yang gagal dan juga tidak memenuhi standar mereka. Kemudian calon janin yang tidak berguna pun mereka singkirkan. Hal itu membuat anggota Dewan Kwon merasa jijik dan juga mual. Kim Se-hee pun berusaha untuk menenangkannya. Kemudian Pastor Yun memohon kepada Kim Se-hee jika undang-undang bioteknologi sudah disahkan, dia ingin mengelola bisnis proses adopsi. Mendengar hal itu, tentu saja Kim Se-hee setuju karena Pastor Yun sudah membantunya. Sementara itu, Ayeon akhirnya terbangun dan dia melihat lukanya sudah terobati. Somi pun mengatakan bahwa dia mengundang Dr. Park untuk mengobatinya. Selain itu, Detektif Choi juga terus menghubungi Ayeon. Terlihat Ayeon berusaha mendekati Joan yang nampak menyendiri. Joan mengatakan bahwa dia lebih senang ketika bersembunyi. Ayeon pun mengatakan hal sama, tetapi kali ini dia tidak ingin bersembunyi lebih lama. Karena Ayeon ingin memiliki kehidupan normal seperti orang lainnya. Keesokan harinya, Ayeon dan Susu memasang kamera tersembunyi di dalam kotak amal. Mereka akan mencari tahu apa yang dilakukan oleh Pastor Yun. Ternyata uang-uang yang diberikan dari jemaah diambil semua oleh Pastor Yun. Selain itu, Ayeon juga memasukkan amplop dari Joan yang bertuliskan bahwa dia membunuh Eun-gyeol. Tentu saja Pastor Yun sangat ketakutan. Di dalam kotak itu juga terdapat brosur dari dukun yang bisa membantu mereka. Ternyata dukun tersebut adalah Somi. Dia berpura-pura menjadi dukun untuk menjebak Pastor Yun dan juga istrinya. Mereka meminta agar bisa terhindar dari arwah Eun-gyeol. Somi kemudian memberikan sebuah jimat dan meminta Pastor Yun untuk menempelkannya di bawah salib. Setelah kembali ke mobil, Somi sangat heran apakah agama sebenarnya Pastor Yun. Keesokan harinya, Pastor Yun menggelar doa untuk arwah Eun-gyeol. Keesokan harinya, saat Pastor Yun sedang memimpin doa, tiba-tiba Somi datang. Dia juga mengatakan bahwa jimat yang dia berikan sudah dipasang di bawah jubahnya. Tentu saja semua jemaat sangat marah. Tak lama, Joan akhirnya muncul.
Tentu saja itu membuat semua orang sangat kaget. Pastor Yon pun langsung memeluk anaknya, tetapi Joan langsung menyetrumnya hingga pingsan. Kini Pastor Yon dan juga istrinya telah disekap oleh Joan. Joan pun melampiaskan semua amarahnya karena dia teringat dengan masa lalunya. Ternyata Joan dan juga Angel saling menyukai. Oleh sebab itu, Pastor Yon sangat marah dan juga menghajar Joan. Kemudian dia juga meminta Angel untuk mengakhiri hubungannya dengan Joan. Karena Pastor Yon akan menjadikan Joan sebagai penerusnya sebagai pastor. Selain itu, dia juga meminta Angel untuk menghilang. Tak lama akhirnya Angel memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tentu saja hal itu membuat Joan sangat sakit hati. Joan pun kini melampiaskan semua kemarahannya dengan mengambil palu untuk menghabisi sang ayah. Tiba-tiba Pastor Yon meminta Joan untuk mengampuninya. Dia akan memberikan seluruh uangnya yang ada di berangkas kepada Joan. Joan pun akhirnya tidak jadi untuk menghabisi sang ayah. Dia kemudian memberikan semua uang ayahnya ke panti asuhan. Nah, tak lama akhirnya Jung Yeon dan juga pengawalnya datang. Kim Se-hee juga membatalkan kesepakatan mereka. Saat Pastor Yeon marah, ternyata Jung Yeon justru menghabisinya. Nah, semua itu adalah perintah dari Kim Se-hee.